Kekuatan di balik pintu. Bab 11. Judul, Sebelum Kunjungan Lapangan. Bagian 1. Aku terlalu bersemangat. Hari berikutnya, aku merenungkannya sedikit saat aku berangkat ke sekolah. Kemarin, aku terus menggunakan sihir selama yang aku bisa, sampai aku kehabisan waktu dan imajinasi. Namun pada akhirnya, aku telah menyebabkan fenomena yang disebut penipisan sihir. Dari apa yang kubaca di buku orang suci, ku dengar penipisan sihir bisa pulih seiring berjalannya waktu, tapi itu bukanlah hal yang patut disyukuri. Itu karena ketika aku kehabisan sihir, tubuhku menjadi lesu sekaligus. Ini sudah sangat jarang terjadi. Aku sangat malas secara fisik sehingga hampir mustahil untuk berdiri, dan itu sangat buruk. Jika ini terjadi di tengah pertarungan, aku akan terbunuh dalam sekejap. Ada hal lain yang juga menggangguku. Itu adalah kata yang tertulis di akhir buku. Nah, karena apa yang aku sampaikan sampai saat ini adalah hasil penelitianku, maka jangan mengira ini tersebar luas, dan pikirkan baik-baik kemana harus menggunakan ilmu yang telah kamu peroleh. Rupanya, teori sihir ini adalah teori asli orang suci. Dari perasaan yang kudapat saat membaca kalimat ini, isi buku peninggalan orang suci pasti tidak biasa. Aku sama sekali tidak memikirkan hal itu, tetapi itu adalah bid'ah. Akan merepotkan jika aku menceritakan hal ini pada orang dunia lain, jadi berhati-hatilah. Sejauh ini, ada hal-hal yang lebih berbahaya atau yang harus aku waspadai, tapi tidak semuanya buruk. Ternyata salah satu efek dari item drop langka portable open air bath set ini juga bisa menghasilkan sumber air panas yang memiliki efek memulihkan kekuatan sihir. Yah, item drop itu sukses besar. Aku tidak bisa melakukan apapun tanpanya sekarang, dan sikat gigi juga sama efektifnya. Sungguh menakjubkan betapa segarnya mulutku, dan berubah menjadi gigi yang putih bersih banget. Dan rasanya sangat menyenangkan untuk disikat dengannya. Aku memikirkan hal itu ketika aku berangkat ke sekolah, dan sebelum aku menyadarinya, aku telah tiba di sekolah. Sepertinya Kaori dan Kaede juga baru saja tiba di sekolah, dan ketika mereka melihatku, mereka tersenyum dan menyapaku. Ah, Yuya-kun, selamat pagi. Selamat pagi, Yuya-san. Selamat pagi, kalian berdua. Saat aku membalas sapaannya juga, tiba-tiba aku menyadari sesuatu. Anehnya, Kaori dan Kaede tampak bahagia. Apakah ada yang salah? Kamu terlihat sedang bersenang-senang. Apa yang sedang terjadi? Mereka terkejut dan saling berpandangan mendengar kata-kataku. Sekarang, sesuai jadwal acara tahunan, kita ada karya wisata minggu depan. Apa persiapannya sudah selesai? Ya, sebaliknya, semua orang menjawab serempak. Usai pertukaran pagi, wali kelas Sawada Sensei mengatakan hal itu di sesi hari. Karya wisata? Apa? Aku belum pernah mendengar hal ini. Itu bagus. Kamu akan berada dalam posisi untuk disebut elit di masa depan. Faktanya, seluruh lulusan Ousei Gakuen ini aktif di berbagai industri. Kami ingin kamu merasakan kerasnya alam sehingga kamu mampu bertahan menghadapi kerasnya lautan masyarakat. Kami mencoba membuat kamu mengembangkan kapasitas mental untuk menanggung segala jenis kesulitan. Saat aku bingung dengan kata-kata yang tiba-tiba itu, Yukin yang duduk di sebelahku memberitahuku. Yah, guru bilang begitu, tapi intinya kita akan berkemah saja untuk membiasakan diri dengan lingkungan baru. Ya, itu akan menjadi pengalaman berharga dan akan membantu kami berkembang. Ini hanya 1 naik 2 hari, dan aku yakin mereka akan memberi kamu selembar kertas berisi daftar hal-hal yang perlu kamu persiapkan, sehingga kamu dapat menggunakannya sebagai panduan. Menurutku. Jadi begitu. Kalau dipikir-pikir, aku punya buku pelajaran dan sejenisnya, tapi aku tidak punya jadwal acara tahunan. Sejujurnya, aku tidak merasa terganggu dengan hal itu, atau bagaimana aku harus mengatakannya. Sampai saat ini, aku sangat membenci sekolah sehingga aku tidak terlalu peduli dengan kejadian tersebut. Tapi, begitu, Kaori dan yang lainnya tahu bahwa penjelasan ini akan diberikan hari ini, jadi anehnya mereka tampak bersenang-senang. Saat aku mengingat kembali mereka berdua di pagi hari, Sawada Sensei berkata, namun, kami tidak bisa memulai persiapan atau apapun tanpa memutuskan grupnya. Itu sebabnya Sensei akan memutuskannya dengan tepat. Ketika Sawada Sensei mengatakan ini, banyak siswa yang menyuarakan ketidakpuasan mereka. Sensei, mengapa kamu tidak membiarkan kami mengelola grupnya sendiri? Itu benar. Itu adalah tirani. Ya, diamlah. Berhentilah mengkritik aku sekarang juga. Apakah kamu ingin aku memberimu lebih banyak pekerjaan rumah?
Semua orang terdiam saat sensei menggunakan pekerjaan rumah sebagai cara untuk membuat kesepakatan. Melihat para siswa ini, guru menghela nafas. Seperti yang aku katakan tadi, meskipun isinya camping, namun tetap merupakan pengalaman outdoor learning. Hal ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi antar siswa. Namun jika kamu hanya membuat grup dengan teman-teman kamu, itu tidak akan membantu kamu membangun hubungan baru. Inilah saatnya memperluas lingkaran pertemanan kamu. Apakah kalian semua mengerti? Ya. Dengan kata lain, pembagian siswa menjadi beberapa kelompok oleh guru kali ini merupakan niat yang jelas dari pihak sekolah. Aku belum berbicara dengan siswa manapun kecuali Rio dan Singokun, jadi aku bersyukur atas acara ini. Tapi aku juga merasa terganggu dengan hal ini. Apa yang harus aku lakukan dengan Night selama karya wisata ini? Hal terbaik adalah menggunakan sihir untuk bolak-balik ke rumahku. Tapi sampai kemarin, aku masih belum bisa menggunakan sihir apapun seperti perjalanan instan atau semacamnya. Sulit untuk memvisualisasikannya. Jadi apa yang harus aku lakukan? Aku memegangi kepalaku karena masalah tidak bisa menggunakan sihir tipe gerakan muncul dalam situasi yang tidak terduga. Kemudian Sawada Sensei menuliskan hasil pembagian kelompok di papan tulis. Inilah pembagian kelompok kali ini. Nomor yang ditetapkan untuk kamu masing-masing adalah nomor grup kamu, dan sekarang, kamu akan berpindah ke grup kamu sesuai dengan itu. Oke, mulailah bergerak. Aku melihat ke papan tulis, dan aku berada di kelompok 5. Aku berpindah ke posisi di mana anggota kelompok itu saling menempel. Dan ada 2 wajah familiar di sana. Ah, Kaede. Yuya-kun, kami berada di grup yang sama. Tolong perlakukan aku dengan baik. Itu benar, aku satu grup dengan Kaede. Dan wajah familiar lainnya adalah... Hei, Yuya-kun, kita satu grup. Akira-kun, salam. Rasanya sangat jauh untuk memanggilku dengan sebutan kehormatan. Kamu bisa memanggilku Akira, atau mungkin bangsawan muda? Kamu terlalu lama, minggir. Itu kejam. Aku juga satu grup dengan Akira, yang saat itu melakukan kesalahan saat bermain sepak bola. Namun, orang yang mendorong Akira menjauh dan datang adalah seorang gadis yang belum pernah berhubungan denganku sebelumnya. Seorang gadis tinggi, langsing, cantik dengan rambut hitam panjang, dia tinggi untuk seorang gadis. Wajahnya juga sepertinya menunjukkan kekuatan karakternya. Aku Rin Kanzaki, aku tidak keberatan jika kamu memanggilku dengan namaku juga. Tolong perlakukan aku dengan baik mulai sekarang, Yuya. Iya, begitu juga, Rin. Dulunya aku tidak terlalu suka bergaul dengan orang baru, tapi sekarang aku menyukainya karena itu mengasyikkan. Karena itulah aku spontan tersenyum, tapi Rin menatap wajahku lekat-lekat dan mengangguk. Begitu, ada begitu banyak rumor yang beredar. Tidak, aku sedang membicarakan hal itu. Jika si idiot di sana itu tutup mulut, aku bisa mengerti kalau dia dipanggil bangsawan muda. Benarkah? Aku akan senang jika kamu memanggilku seperti itu, kata Akira. Meskipun jika terus begini, aku ragu kamu akan mendapatkan kesempatan itu selamanya. Mengapa? Aku sudah bersenang-senang dengan grup ini. Saat aku memikirkan hal itu, Kaede memanggilku. Untuk saat ini, sepertinya kita adalah grup beranggotakan 4 orang, jadi sepertinya kita akan bekerja dengan para anggota ini kali ini. Aku tak sabar untuk itu. Aku juga. Aku tidak mendapat banyak kesempatan untuk melakukan ini. Aku bahkan tidak bisa ikut piknik sekolah di SMP karena aku tidak punya uang. Tidak, meskipun aku punya, apakah aku akan menikmatinya atau tidak, itu soal lain. Sawada Sensei membuka mulutnya saat masing-masing kelompok selesai mengkonfirmasi anggotanya. Baiklah, aku rasa kita sudah selesai dengan konfirmasi grup. Aku akan memberi kamu gambaran singkat tentang acara tersebut, dan kemudian aku akan membagikan selembar kertas yang merangkum apa yang kamu perlukan untuk hari itu. Menanggapi suaranya, para siswa mengalihkan perhatian mereka kepada guru. Pertama-tama tujuannya, ada lahan luas yang dimiliki sekolah ini, dan dikelilingi oleh alam, jadi jangan berpikir ada toko serba ada atau tempat nyaman seperti itu. Dan untuk kegiatannya, nah, itu yang dinanti-nantikan sesampainya di sana. Baiklah, semoga berhasil. Aku pikir dia mengatakan dia akan memberi kita gambaran umum, tapi dia merahasiakan bagian penting. Aku ingin tahu hal apa yang akan kita lakukan. Yukin bilang itu berkemah. Atau lebih tepatnya, aku tertidur sebentar, tapi tanah luas apa yang dimiliki sekolah ini? Bahwa hal seperti itu ada, sekolah ini semakin di luar kebiasaan. Sepertinya penjelasan gurunya hanya sebatas itu, dan kali ini dibagikan kertas berisi barang-barang yang harus dibawa atau ada tulisan di atasnya.
Mari kita lihat. 1. Dirimu sendiri. Sudah jelas bukan? Jika bukan orangnya sendiri, siapa yang akan pergi? 2. Sebuah tas. Lebih disukai ransel atau sesuatu yang lebih besar. Jangan tiba-tiba kembali normal. Aku tidak bisa mengendalikan emosiku. Dan tiba-tiba, itu adalah sesuatu yang tidak aku miliki. Maksudku, aku bahkan tidak mampu untuk bepergian sebelumnya, jadi aku tidak punya ransel atau tas travel semacam itu di rumah. Kakekku suka bepergian, jadi mungkin dia punya tas jika aku mencarinya dengan cermat, tapi... Ya, kalau dipikir-pikir, sepertinya aku belum pernah melihat kakekku jalan-jalan membawa tas. Itu adalah misteri. Nah, sekarang aku punya sedikit uang tersisa, aku akan membelinya. Aku tidak terlalu membutuhkannya karena aku punya item box, tapi akan heboh jika aku menggunakannya di dunia ini. Dan ketika aku membaca terus, aku mengetahui bahwa aku hanya memerlukan sesuatu seperti baju ganti dan seragam olahraga. Tidak ada sesuatu pun yang perlu aku beli, kecuali tasnya. Itu sedikit melegakan, tapi Kaede dan yang lainnya tampak berbeda. Hei, apa yang ingin kamu bawa? Sudah kuduga, kita perlu membawa kartu remi atau semacamnya, kan? Kamu benar, bagaimana denganmu, Akira-kun? Jika kalian yang memimpin permainan, aku rasa aku akan membawakan makanan ringan. Kartu-kartu, makanan ringan, bisakah kamu membawa sesuatu seperti itu? Aku terkejut dan menanyakan hal itu tanpa sadar, tapi Kaede dan yang lainnya juga terkejut dan menatapku. Ya, kami memerlukan beberapa hal untuk dimainkan karena kami sedang berkemah. Itu benar, maksudku, hal seperti itu juga diperbolehkan di SMP kan? Ada apa, Yuya? Apakah kamu seorang pemula dalam berkemah? Kalau begitu, bangsawan muda perkemahan ini akan... Kamu diam. Kenapa kamu tidak biarkan aku bicara? Sepertinya persepsi aku salah. Tidak, kupikir itu adalah acara sekolah dan permainan tidak diperbolehkan. Tapi apakah itu yang dimaksud dengan berkemah? Perbedaan persepsi kembali menyusahkanku, namun pada akhirnya, karena sepertinya aku tidak mempunyai barang tertentu untuk dipersiapkan, aku hanya mengacu pada kertas yang dibagikan untuk menyiapkan apa yang perlu kubawa sendiri. Bagian 2. Baiklah, ayo jalan-jalan. Sepulang sekolah, aku, Ryo, Singokun, Kaede, Rin, dan... Tolong jaga aku hari ini, semuanya. Kaori, kami berenam keluar untuk bersenang-senang. Ini dimulai dengan pembicaraan tentang aku tidak memiliki ransel atau apapun yang diperlukan untuk karya wisata, dan kemudian mereka memutuskan untuk bergaul denganku saat aku sedang berbelanja. Aku tidak menyangka aku bisa bergaul dengan Kaori-san. Lalu Singokun mengatakan itu dengan sedikit gentar. Aku juga mengundang Akira untuk bergabung dengan kami, tapi dia ada urusan yang harus diselesaikan, jadi dia tidak ada di sini. Dan saat kami berlima hendak pergi keluar, Kaori ada di dekatnya, jadi aku memintanya untuk bergabung juga, dan dia menerimanya. Aku terkejut, aku tidak menyangka Yuya berkenalan dengan Kaori-san. Kaori-san adalah putri ketua akademi ini, dan yang lebih penting, aura yang dia kenakan terlalu mulia. Kaori terkekeh mendengar perkataan Ryo dan Rin. Aku tidak seperti itu, ayahku yang memiliki posisi itu. Silakan panggil aku Kaori juga, semuanya. Benarkah? Kalau begitu, Kaori, senang mengenalmu. Begitu saja, Kaori terbiasa dengan Rin dan yang lainnya tanpa masalah. Tujuan yang kami tuju bukanlah area sekitar sekolah tempat aku dan Kaori makan krips sebelumnya, melainkan sebuah departemen store yang jaraknya agak jauh. Karena aku serahkan pada Ryo dan orang lain yang familiar dengan area ini, tidak perlu mengkhawatirkan banyak hal. Sepanjang jalan, Kaori menceritakan kisah bagaimana dia bertemu denganku dan bagaimana aku datang ke sekolah, dan semua orang mendengarkannya dengan penuh minat. Bagaimana aku mengatakannya? Yuya luar biasa. Iya, jika itu aku akan terlalu takut untuk membantu. Singokun sedikit terguncang saat mendengar tentang pertama kali aku bertemu Kaori. Dia tidak memberitahu mereka tentang fakta bahwa aku dipukuli oleh berandalan itu. Sepertinya dia mempertimbangkan perasaanku, jadi mereka semua memujiku karenanya. Iya, itu memalukan. Sambil melakukan percakapan ini, kami tiba di tujuan. Ayo berbelanja di sini, ada juga pusat permainan di dalamnya. Aku dibawa ke sebuah departemen store yang mungkin memiliki sekitar 8 lantai. Saat melihat gedung seperti itu, Kaori sedikit terkesan dan berkata, ini pertama kalinya aku nongkrong di tempat seperti ini bersama teman-teman. Oh, ya, aku juga. Tunggu,
Apa yang kamu katakan? Bukan hanya Kaori, aku belum pernah bermain dengan teman sebanyak ini. Meski begitu, kakekku pernah mengajakku ke game center sebelumnya, meski itu hanya beberapa kali. Mendengar perkataan kami, KED dan yang lainnya terkejut dengan mata terbuka lebar. Aku tidak percaya ada dua spesies yang terancam punah. Spesies langka. Aku hanya bisa tertawa mendengar kata-kata KED. Kalau begitu, kalian berdua harus bersenang-senang hari ini. Itu benar, Kaori, KED, kita akan melihat beberapa pakaian nanti. Kedengarannya bagus, Rin-chan. Hei, ayolah, pertama-tama kita mulai dengan ransel Yuya. Oke. Seperti yang dikatakan Rio, kami segera masuk ke dalam departemen store. Karena aku tidak memiliki preferensi khusus, aku dapat dengan mudah menemukan dan membeli tas ransel tersebut. Kemudian, setelah mendapat saran dari Rio dan yang lainnya, aku membeli item rekomendasi lainnya, dan akhirnya kami sampai di lantai tempat game center berada. Seluruh lantai ini adalah pusat permainannya, ya? Ya. Sungguh menakjubkan. Itu adalah tempat dengan penangkap UFO, permainan arcade, permainan medali lainnya, dan berbagai mesin permainan lainnya. Walaupun kita sering ke game center, tetap saja terlihat luar biasa. Yah, terserahlah. Mari kita bersenang-senang. Seperti yang Rio katakan, kami berkeliling di sekitar game center. Lalu Singokun berhenti di depan salah satu penangkap UFO. Ini adalah... Apa yang salah? Tidak. Aku baru saja melihat patung karakter favoritku dari anime yang kutonton, jadi... Patung seorang gadis yang tampak seperti gadis penyihir ditempatkan di ujung pandangan Singokun. Tapi aku tidak pandai dalam permainan bangau jenis ini. Aku tidak punya banyak uang kali ini, jadi aku akan melakukannya lain kali. Benarkah? Kalau begitu, karena kita sudah di sini, izinkan aku mencobanya. Aku belum pernah memainkan permainan bangau sebelumnya karena aku tidak punya barang yang kuinginkan. Tapi karena Singokun bilang dia menginginkan patung itu, aku memutuskan untuk mencoba mendapatkannya. Oh, kamu akan melakukannya, Yuya? Aku akan melakukan yang terbaik. Aku merasa gugup dengan permainan bangau pertama dalam hidupku, namun aku mampu mengendalikan bangau dan memindahkannya ke lokasi yang diinginkan. Untuk pertama kalinya aku mengoperasikan bangau, aku bisa menggerakkannya sesuai keinginanku, tapi aku rasa itu berkat tubuhku yang lebih baik. Ini dia. Tanganku bergerak pada saat yang tepat, jadi tidak ada masalah. Selain itu, aku juga menggunakan skill deteksi kelemahan untuk mencari tahu di mana sosok itu akan dibidik, sehingga akan lebih mudah untuk mencapainya, sehingga tidak akan berakibat buruk. Aku dengan serius menatap bangau dan kotak berisi gambar dan menentukan kemana harus membidik. Dan saat aku menatap kotak itu, sebagian dari kotak gambar itu tampak samar-samar bersinar. Tempat yang bersinar ini adalah titik lemah dari kotak gambar ini, dan jika aku memukul tempat ini, keseimbangannya akan hilang, dan kotak itu akan jatuh sebagaimana adanya. Aku memindahkan bangau lebih jauh ke lokasi kotak gambar yang aku tuju dan menekan tombol pada waktu terbaik. Kemudian, tidak mungkin. Menakjubkan. Sungguh mengejutkan, aku bisa melepaskannya dalam satu kesempatan. Aku tidak berharap untuk menyelesaikannya dalam satu kesempatan. Karena aku pikir lengan bangaunya lemah, jadi aku harus melakukannya setidaknya 2 kali. Tapi aku rasa bagian yang aku tuju ternyata lebih lemah dari perkiraanku. Oh, kamu mendapatkannya sekaligus? Tunggu. Bukankah ini mesin probabilitas? Tapi itu luar biasa. Aku tidak tahu apa itu mesin probabilitas, tapi aku berhasil mendapatkannya, jadi aku memberikannya pada Singokun. Ini dia. Aku tidak bisa menerimanya. Tapi aku melakukannya hanya karena aku ingin memberikannya pada Singokun, jadi... bagaimana kalau kita menukarnya dengan 100 yen? Kalau iya, aku juga akan mendapatkan kembali 100 yenku. Jika Yuya-kun tidak keberatan, maka... Singokun terlihat sangat senang bisa menukarkan patung itu seharga 100 yen denganku, tapi kemudian Kaede, yang sedang melihat apa yang terjadi dengan yang lain, menarikku. Yuya-kun, bisakah kamu mendapatkan yang ini? Kaede menarikku ke boneka binatang besar berbentuk kucing yang menggemaskan. Ketika aku melihatnya lagi, aku dapat melihat bahwa dia telah memasukkan uangnya ke dalamnya. Tunggu, kamu sudah memasukkan uang ke dalamnya, dan jika aku gagal? Aku tidak peduli dengan uangnya, coba saja sekali. Aku merasa menyesal jika aku gagal dengan uang orang lain, tapi Kaede mengizinkanku melakukannya, jadi aku akan mencobanya saja, kurasa. Tentu saja,
aku juga menggunakan skill deteksi kelemahan. Dan seperti saat aku mengambil patung itu sebelumnya, aku menggerakkan lengan bangau ke arah bagian mengkilap dari boneka binatang itu dan secara akurat mengenai titik lemahnya. Ah, aku mengerti. Benar-benar, boneka binatang itu lepas tanpa hambatan. Hore, aku selalu menginginkan boneka binatang ini. Terima kasih, Yuya-kun. Ucap Kaede sambil memeluk boneka binatang itu. Mungkin karena aku berhasil 2 kali berturut-turut, tetapi semua orang, termasuk Rio, membawa aku ke hal yang mereka inginkan. Ye Yuya, aku selalu menginginkan permainan ini. Bisakah kamu mendapatkannya? Aku ingin boneka binatang ini. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya, tapi menurutku boneka binatang ini menggemaskan. Hasilnya, aku bisa mendapatkan semuanya dalam satu kesempatan. Haha, apakah penangkap UFO semudah itu? Tidak peduli seberapa sering aku menggunakan deteksi kelemahan, terlalu mudah untuk mengeluarkannya. Jadi ketika aku memikirkan hal itu, Rio membuka mulutnya dengan ekspresi kagum. Tidak, bukan suatu kebetulan jika sampai pada titik ini. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang mengambil hadiah penangkap UFO dengan begitu mudah. Begitukah? Benar, ini pertama kalinya aku berada di game center, tapi aku bisa melihat betapa hebatnya Yuya-san. Rupanya, itu tidak biasa bahkan dari sudut pandang Kaori, yang merupakan pemula di game center sepertiku. Iya, tidak apa-apa, aku tidak akan kehilangan apapun. Setelah menikmati penangkap UFO seperti itu, kami memainkan game balap mobil tertentu. Apakah ini arah yang benar? Tidak, ini terbalik. Kaori, kembalilah secepat mungkin sekarang juga. Minggir, aku akan lewat. Apa? Yuya terlalu cepat. Teknik mengemudinya seperti apa? Bisakah kamu bergerak seperti itu di game ini? Begitukah? Yuya-kun, itu luar biasa. Pada akhirnya, aku berada di posisi pertama, dan yang terbawah adalah Kaori, yang baru mengenal permainan ini sepertiku. Kemudian setelah juga menikmati berbagai permainan tembak-tembakan lainnya, kami memutuskan untuk rehat sejenak. Fiuh, sudah lama sekali aku tidak bersenang-senang seperti ini. Aku juga. Kalau dipikir-pikir lagi, bukankah Yuya luar biasa? Benar, dia mendapat skor tinggi di game penembak juga. Permainan drum singo juga cukup intens. Aku tidak bisa lagi mengikutinya dengan mataku. Siapapun bisa melakukan itu jika mereka tahu musiknya. Tidak, itu tidak mungkin. Saat semua orang menarik napas, Kaori tersenyum lembut. Aku belum pernah berkumpul dengan begitu banyak teman seperti ini sebelumnya, jadi ini sangat menyenangkan. Kaori. Mata Kaede menjadi basah mendengar kata-kata Kaori, lalu dia dan Rin menyuruh Kaori berdiri. Baiklah, ayo kita lihat beberapa pakaian sekarang. Pakaian? Ya itu betul, gadis SMA seperti kita harus menjaga penampilan mereka. Jadi, kita akan ke atas untuk melihat beberapa pakaian, jadi kita bertemu lagi di sini nanti. Heun, bukankah kami juga ikut keluar bersamamu? Rio mengatakan itu pada Rin dan yang lainnya, dan Kaede nyengir padanya. Apakah kamu yakin, Rio-kun? Belanja cewek membutuhkan waktu lebih lama dari yang kamu kira, tahu? Kalau begitu, aku akan lewat saja. Jadi kami berpisah sekali, dan para wanita naik ke atas untuk melihat bagian pakaian wanita. Kalau begitu, haruskah kita turun dan melihat-lihat? Ya, baiklah. Dan dengan demikian, kami berangkat untuk melihat ke lantai lain, yang berbeda dari lantai wanita. Bagian 3. Di lantai bawah terdapat toko-toko yang berhubungan dengan dekorasi, toko buku, dan toko kelontong. Aku tidak membeli apapun secara khusus, dan ketika aku melihat-lihat, api, ada kebakaran. Salah satu pelanggan tiba-tiba meneriakkan itu. Pelanggan lain yang mendengar suara itu pada awalnya tampak terkejut dan ragu, tetapi ketika mereka melihat asap mengepul dari lantai atas, ekspresi mereka berubah. Hai, jangan desak aku. Turun saja ke bawah. Setelah kami saling berpandangan, Rio buru-buru mengeluarkan ponselnya dan memanggil Kaede dan yang lainnya. Tidak bagus, aku tidak bisa menghubungi mereka. Apa? Lantai berapa yang terbakar? Aku bertanya kepada salah satu pelanggan yang menuju pintu keluar, dan sepertinya kebakaran terjadi di sudut game center. Kalau benar, kami harus bergegas keluar dan menunggu mobil pemadam kebakaran, tapi kami harus naik eskalator untuk sampai ke lantai atas. Game center, Kaede dan yang lainnya ada di atas sana, tapi dengan semua asap ini, apa yang harus kita lakukan? Seperti yang dikatakan Rio,
Asapnya lebih pekat dari yang aku perkirakan, dan panas terasa di dekat eskalator dan tangga. Namun aku spontan bergerak begitu sampai di lokasi eskalator. Yuya, tunggu, hai. Aku bisa mendengar suara mengejutkan Rio dan yang lainnya di belakangku, tapi aku sudah berlari ke atas. Kalau dipikir-pikir, aku harus bertindak lebih tenang dan penuh pertimbangan. Tapi begitu aku menyadari bahwa Kaori dan yang lainnya dalam bahaya, aku tidak bisa diam saja. Panasnya semakin kuat saat aku berjalan ke atas. Pakaianku saat ini hanya seragam, jadi aku tidak punya pelindung apapun. Jika aku menyerang mereka jika terus begini, aku juga akan mati. Lalu aku tiba-tiba teringat bahwa aku baru saja bisa menggunakan sihir. Itu benar, sihir akan berguna dalam situasi seperti ini. Pada awalnya, aku berpikir untuk membuat air dalam jumlah besar, tetapi aku mengabaikannya karena aku pikir lantai akan runtuh karena berat air sementara lantai itu rapuh karena api. Jadi pertama-tama aku menggunakan sihir untuk menutupi tubuhku dengan selubung tipis berisi air dan udara. Pada saat itu, aku terbebas dari sesak napas dan panas. Baiklah, sekarang, di depan kobaran api, aku melompat dengan tekad. Lantai pusat permainan sudah terbakar seluruhnya, dan jika aku tidak memiliki sihir, aku tidak akan bisa melanjutkan sama sekali. Aku segera mengaktifkan skill aku, deteksi kehadiran, dan memeriksa apakah ada orang di sekitar yang gagal melarikan diri. Tidak ada seorang pun di lantai ini. Segera setelah aku memastikan tidak ada orang di sana, aku berlari ke atas lagi. Saat mencari Kaori dan yang lainnya dengan cara ini, aku mendeteksi 3 tanda yang membeku di tempatnya. Saat aku bergegas menuju lokasi, aku menemukan Kaede dan yang lainnya pingsan kesakitan. Kaori, Kaede, Rin, Yuya, Kun. Mereka bertiga berada tepat di depan toilet wanita, dan mereka mungkin tidak menyadari adanya api. Alarm kebakarannya bahkan tidak berbunyi, jadi mungkin rusak atau tidak ada yang menekannya. Mereka harus menjaganya dengan baik. Mau tak mau aku mengumpat, dan aku memeriksa kemampuanku untuk melihat apakah masih ada orang lain yang tersisa. Sepertinya yang ada hanyalah Kaori dan yang lainnya, dan jika aku menyelamatkan mereka bertiga, semuanya akan berakhir. Tapi mereka bertiga pingsan saat melihatku, jadi aku harus menahan mereka sendirian. Aku menggunakan jaket seragamku sendiri, Kaori, dan jaket yang lain, dan pertama-tama mengikat Kaori ke punggungku untuk mengamankannya di tempatnya. Lalu aku menggendong Kaede dan Rin di bahuku masing-masing dan buru-buru lari dari lokasi. Ketiganya pasti terlalu banyak menghirup asap. Aku harus bergegas dan keluar dari gedung. Tapi mustahil untuk melompat ke dalam api di lantai pusat permainan itu dengan 3 orang seperti ini di pelukanku. Baiklah. Setelah memikirkannya sebentar, aku akan melakukan sesuatu yang sangat sembrono yang hanya bisa kulakukan karena ini aku sekarang. Hancurlah. Aku menginjak lantai sekuat tenaga. Sebuah lubang di lantai menyebabkan kami langsung turun. Selain itu, alih-alih menghancurkan satu lantai, aku juga menghancurkan lantai tepat di bawahnya. Aku jatuh semakin cepat dengan mereka bertiga di pelukanku, melewati lantai pusat permainan tempat api berasal dalam satu gerakan dan mendekati lantai pertama. Tetapi jika aku mendarat seperti ini, aku mungkin akan memberikan dampak yang luar biasa pada mereka bertiga. Aku menggunakan sihirku saat aku membayangkan tubuhku terbungkus angin. Kemudian, sesaat sebelum kami mendarat, kecepatan jatuh kami melambat, dan kami berhasil mendarat dengan lembut. Kemudian, ketika kami mendarat, aku langsung berlari ke pintu keluar dan menendang pintu hingga terbuka. Wah, kata orang-orang di luar. Saat aku keluar, petugas pemadam kebakaran sudah datang dan sedang berusaha memadamkan api. Hahaha, apakah kamu baik-baik saja? Hei kau, bawalah tandu. Saat aku meninggalkan Kaori dan yang lainnya bersama para medis, aku terjatuh di tempat. Haha, aku berhasil tepat waktu. Aku melonggarkan dasi seragamku dan menghembuskan napas sekuat tenaga. Yuya Kun, Rio dan yang lainnya, yang telah melarikan diri dengan selamat, bergegas menuju tubuhku yang tak berdaya. Kamu, jangan gegabah, aku sangat mengkhawatirkanmu. Itu benar. Baiklah, maaf. Rio dan Singokun benar. Tindakanku cukup ceroboh. Biarpun aku sendiri mempunyai kelonggaran karena kemampuanku menggunakan sihir, itu akan tampak seperti misi bunuh diri bagi orang lain yang tidak mengetahuinya. Benar saja, petugas pemadam kebakaran sangat marah kepadaku. Api telah padam dengan aman, dan kami aman untuk saat ini.
Aku kemudian mengetahui bahwa alasan alarm kebakaran tidak berbunyi bukan karena perawatan yang buruk, tetapi karena kesialan. Namun, pusat permainan tempat terjadinya kebakaran tampaknya disebabkan oleh kesalahan penanganan kabel. Bagaimanapun, Kaori dan yang lainnya yang dibawa ke ruang gawat darurat terbangun dengan selamat. Berkat itu, ayah Kaori, Kaede, dan orang tua Rin terbang setelah menerima telepon dari petugas pemadam kebakaran, dan kemudian mereka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan aku merasa bersyukur atas hal itu. Berkat kamu, Kaori selamat. Terima kasih banyak. Saat aku melihatnya memberitahuku hal itu dengan air mata berlinang, aku merasa lembut sekaligus kesepian. Aku tidak punya keluarga yang mengkhawatirkanku lagi. Aku merasa sedikit murung, tapi aku harus menjawab pertanyaan itu, tentang apa yang terjadi pada saat kebakaran. Tapi ketika topik kenapa aku bisa menyelamatkan mereka bertiga dengan aman muncul, tidak mungkin aku bisa mengatakan aku menggunakan sihir, jadi sangat sulit untuk menutupinya. Akhirnya, aku menyimpulkan bahwa aku sangat beruntung, yang sama tidak realistisnya dengan sihir, tapi jika aku tidak mengatakan yang sebenarnya, tidak akan ada seorang pun yang mengetahui kebenarannya. Aku berhasil pulang ke rumah, dimarahi sekaligus berterima kasih karenanya. Aku pulang. Gup. Lalu Knight menyapaku. Knight, kamu sudah menungguku? Gup. Knight mengusap wajahnya ke dadaku saat aku memeluknya. Mau tak mau aku memeluknya erat karena kelucuannya. Terima kasih. Gup. Baiklah kalau begitu, ayo kita cari makanan. Gup. Sekarang aku memiliki Knight dalam hidupku. Aku tersenyum karena aku sangat mencintai keberadaannya. Kekuatan di balik pintu. Bab 12. Judul, Pertemuan di Hutan. Bagian 1. Heun, aku tidak tahu bagaimana melakukan ini. Gup. Aku sekarang mencoba mencari tahu apa yang harus dilakukan untuk sihir berbasis transfer. Ini adalah prioritas utama bagi Knight dan aku sekarang karena aku telah memutuskan untuk melakukan karya wisata. Namun, aku tidak punya ide bagus dalam pikiranku. Pertama-tama sulit membayangkan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Karena aku tidak bisa mendapatkan gambaran yang jelas tentang tujuanku, pada tingkat seperti itu, tidak peduli bagaimana aku mencoba menghafalnya, hal itu tidak terlintas dalam pikiranku. Akan berbeda kalau aku punya keahlian khusus seperti ingatan sempurna. Lagi pula kalau di tempat tujuan ada batu atau pohon, dan terpikir untuk terkubur di dalamnya, aku makin takut dan tidak bisa bergerak. Tidak bagus, kepalaku jadi bingung. Ayo istirahat. Gup. Aku pindah melalui pintu dunia yang berbeda ke rumahku sendiri. Heun. Aku merasakan sesuatu menarik aku dan pindah ke dunia lain sekali lagi. Heun. Gup. Ada apa dengan Knight? Tapi aku terlalu fokus pada situasi untuk membalasnya. Ada apa? Apa hal yang menghalangiku? Heun. Gup. Aku berteriak dan Knight dikejutkan oleh suaraku. Maaf, Knight, tapi aku mengerti sekarang. Itu benar. Sulit karena aku memikirkan perjalanan instan dan hal-hal semacam itu. Anggap saja seperti bergerak melewati pintu atau gerbang atau semacamnya, dan itu akan menyelesaikan masalah. Pertama, aku tidak perlu khawatir akan terkubur di bawah batu atau pohon atau pengalaman menakutkan lainnya. Itu benar, aku dapat memasang fitur di pintu itu yang memungkinkan aku mengingat lokasinya. Contohnya, jika aku mengembangkan semacam sihir untuk mengambil gambar, lalu menggabungkan sihir itu dengan sihir pintu transfer, aku bisa berpindah ke lokasi gambar itu. Sekarang setelah terlintas dalam pikiranku, kurasa aku harus mencoba dan melakukannya. Gup. Bertindak secara mendadak, maka aku segera mulai mengembangkan keajaiban. Kemudian keajaiban itu dibuat begitu mudah sehingga anti klimaks. Efek dari sihir ini adalah, aku bisa berpindah ke tempat yang pernah aku kunjungi sekalipun. Masalah dengan sihir ini mungkin terletak pada lokasi yang pernah aku kunjungi. Aku telah menciptakan sihir untuk mengambil gambar, atau lebih tepatnya sihir untuk mengingatnya di otakku sejelas foto, dan kemudian mengintegrasikannya ke dalam sihir pintu transfer ini. Tapi ketika aku mencoba untuk bergerak dengan menghafal sebuah adegan dari buku teks tentang sebuah gambar, pemandangan Amerika yang belum pernah aku kunjungi, aku tidak bisa melakukannya. Mungkin itu cocok dengan pemandangan di otakku dengan jenis informasi yang aku alami di tubuhku. Menurutku itu egois, ini sangat kuat dan tidak nyaman, tapi itu bukan masalah bagiku karena yang kubutuhkan hanyalah pergi antara rumah ini dan tujuanku. Sekarang aku bisa mengurus Knight tanpa masalah saat aku melakukan karya wisata. Yah, itu hanya akan terjadi pada malam hari atau untuk waktu yang singkat, tapi... Gup. Seolah ingin memberitahuku untuk tidak mengkhawatirkan hal itu,
Knight mengangkat salah satu kaki depannya. Itu lucu. Nah, sekarang setelah aku menciptakan sihir tipe transfer yang selalu kuinginkan, aku akhirnya bisa melakukan perjalanan melalui dunia lain. Bahkan jika aku sedang bepergian, ketika saatnya tiba, aku bisa kembali ke rumah ini dan kembali ke tempat yang sama lagi dengan sihir, dan itu luar biasa. Tidak, jangan beritahu aku tentang merusak kesenangan perjalanan. Maafkanku, tapi aku kekurangan waktu. Baiklah, kalau begitu kita harus menyelesaikan penjelajahan hutan ini secepat mungkin. Jadi ayo pergi. Gup. Knight dan aku melangkah ke hutan setelah persiapan cepat. Ya, ayo kita kalahkan beberapa monster di dekat pintu masuk hutan agar lain kali kita bertemu Owen-san dan yang lainnya lagi. Gup. Aku tidak tahu seberapa besar pengaruh tindakan itu, tapi jika aku bisa mengurangi jumlah monsternya, meski hanya sedikit, akan lebih mudah saat aku bertemu Owen-san dan yang lainnya lagi. Mungkin aku akan pergi ke pintu masuk hutan setelah sebulan, tapi mungkin juga Owen-san dan yang lainnya akan datang ke rumahku kapan saja. Mungkin itu karena aku telah melangkah lebih dalam ke dalam hutan, di seberang pintu masuk. Sampai saat ini, monster yang menghuni pintu masuk terasa sedikit lebih lemah. Beberapa monster sepertinya menggunakan sihir di kedalaman hutan, tapi di dekat pintu masuk, hanya monster familiar seperti elit goblin, ogre berdarah, dan slime neraka yang bisa terlihat. Meski begitu, aku yakin aku telah mengalahkan cukup banyak elit goblin, tapi jumlahnya masih terlalu banyak, sepertinya tidak berkurang. Sudah kuduga, tak ada gunanya aku berusaha keras untuk mengalahkan itu semua kan? Gup. Heun, apa yang salah? Tiba-tiba Knight menggonggong. Aku memanggilnya, dia menatapku sekali tapi kemudian tiba-tiba mulai berlari. Apa yang terjadi? Situasinya sama seperti saat dia menemukan buku orang suci sebelumnya, jadi mungkin Knight telah menyadari sesuatu. Saat aku terus mengikuti Knight agar tidak ketinggalan, kehadirannya tiba-tiba memudar. Gup. Hapus kehadiranku. Gup. Aku tidak tahu kenapa, tapi jika Knight berkata begitu, kurasa lebih baik mengikutinya. Aku yakin Knight lebih tahu dari aku bagaimana rasanya tinggal di hutan. Aku segera mengaktifkan skill Assimilation dan mengikuti Knight setelah menahan nafas. Kemudian semacam suara pertempuran terdengar di telingaku. Jika dilihat lebih dekat, terlihat seorang gadis berpakaian compang camping, berdiri sendirian melawan sekelompok elit goblin. Rambut peraknya, yang diikat menjadi satu, bergetar seiring dengan setiap gerakan intensnya, dan mata birunya menggambar garis. Aku melihat sekeliling untuk melihat apakah ada orang lain di sekitar, tapi yang bisa kulihat hanyalah gadis di depanku. Sama seperti Lexia-san sebelumnya, kenapa ada gadis di tempat ini? Pokoknya, ayo bantu dia. Gup. Aku buru-buru mencoba beranjak dari lokasiku, tapi entah kenapa, Knight menahanku dengan menggigit ujung bajuku. Ada apa, Knight? Kami harus membantunya dengan cepat. Aku tidak tahu kenapa, tapi Knight tidak mau melepaskan pakaianku. Bahkan sekarang, gadis itu masih dalam bahaya, dan aku merasa tidak nyaman memikirkan hal itu. Gadis itu berdiri sendirian melawan sekelompok elit goblin, saat bersama Lexia-san, lawannya adalah seorang jenderal goblin. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda perkelahian. Namun, gadis di depanku masih diserang oleh para elit goblin, tapi dia berhasil terus menghindari mereka. Jelas sekali dia terbiasa berkelahi. Meski begitu, entah kenapa, tidak ada pedang atau senjata lain yang ditemukan di tangan gadis itu. Apakah dia datang ke hutan ini dengan tangan kosong? Apa yang dia pikirkan? Semakin aku memandangnya dengan tenang, semakin dalam misteri gadis itu. Saat aku berpikir seperti itu, gadis itu mengangkat tangan kanannya, yang seharusnya tidak memegang apapun, dengan sekuat tenaga. Guo. Pada saat itu, lengan kanan salah satu elit goblin tiba-tiba terpotong. Apa yang terjadi sekarang? Para elit goblin sama bingungnya denganku, tapi orang lain yang mengambil keuntungan dari pembukaan gadis itu mendekati gadis itu dari belakang. Omong kosong. Guga Dia mencoba menghindarinya, tapi elit goblin mengayunkan tinjunya ke arah gadis itu lebih cepat. Dan ketika gadis itu menyadari bahwa dia tidak bisa menghindarinya, dia menyilangkan tangannya secepat yang dia bisa untuk mencegahnya, tapi dia terlempar lebar-lebar dan menabrak pohon dan terjatuh. Knight, seperti yang kuduga, aku tidak bisa hanya menonton. Ayo pergi. Gup. Sesaat Knight tampak gelisah, namun dia segera mengikutiku dan lari dari lokasi. Pertama-tama aku meminta Knight untuk menarik perhatian kelompok elit goblin pada saat yang sama ketika aku menghampiri gadis itu. Gup. Goga.
Serangan mendadak di malam hari telah membuat salah satu elit goblin tidak dapat melakukan hal seperti itu. Cakar tajam Knight telah memenggalnya. Serangannya benar-benar mengalihkan perhatian para elit goblin dariku, dan aku mencapai gadis itu dengan selamat. Untunglah, dia baru saja pingsan. Saat aku berhasil memeluknya, beberapa elit goblin yang berada di bawah kekuasaan Knight menyadari tindakanku. Hoa, sekarang kita harus melakukan sesuatu untuk mengatasi situasi ini. Knight, aku akan menyerahkan beberapa di antaranya kepadamu, apakah kamu setuju dengan itu? Guk. Knight mengangguk penuh semangat pada permintaanku. Aku tahu aku bisa mengandalkan Knight, lagi pula dia bisa diandalkan. Kalau begitu, kurasa aku harus mengurus yang ini saja. Sambil menggendong gadis itu dalam pelukanku, aku membuat salah satu senjata orang suci. Cambuk surgawi muncul di tanganku yang bebas. Cambuk surgawi adalah cambuk panjang berwarna putih bersih, dan tidak ada ciri lain yang tampak menonjol dalam penampilannya. Namun, efek dari cambuk ini adalah Aku dengan ringan mengayunkan cambuk itu di tempat, dan cambuk itu melesat ke depan menuju elit goblin seolah-olah itu adalah makhluk hidup. Elit goblin berhasil menghindari serangan tersebut, namun cambuk secara otomatis mengikuti elit goblin dan melingkari lengan elit goblin. Saat cambuk melilit lengan elit goblin, hanya bagian cambuk yang melilitnya yang berubah menjadi hitam, dan dengan tarikan ringan, lengan itu dengan mudah diremas dan diparut. Para elit goblin gemetar sesaat ketika lengan rekan mereka terjatuh. Aku tidak melewatkan celah yang dibuat di sana, dan aku mengayunkan cambuk secara berurutan. Kemudian, meskipun hanya ada satu cambuk, ujung cambuk itu muncul sebanyak yang diayunkan, dan secara otomatis menyerang elit goblin lagi. Itu benar-benar seperti makhluk hidup. Cambuk surgawi ini membuat ujung cambuk muncul sebanyak yang diayunkan, namun secara otomatis menyerang target yang aku tetapkan. Selanjutnya setelah dibungkus otomatis akan mengencangkan lawan bahkan mencabik-cabik tubuhnya apa adanya. Bahkan di dalam hutan, lingkungan yang banyak rintangannya, sebenarnya hanya masalah mengguncangnya sedikit, dan dia akan menyerang monster dengan sendirinya. Aku sangat berterima kasih untuk ini. Maksudku, seperti biasa, ada terlalu banyak benda kuat di senjata orang suci. Saat aku berhasil mengalahkan elit goblin di sisiku dengan selamat, Knight baru saja mengalahkan elit goblin yang dia hadapi. Setelah mengumpulkan item drop yang tersebar di sekitar area untuk saat ini, aku mengalihkan perhatianku sekali lagi pada gadis yang pingsan di pelukanku. Sekarang, apa yang harus kita lakukan padanya? Menurutku akan lebih baik membawanya pulang agar dia bisa beristirahat dengan baik. Knight menggigit ujung bajuku, seperti yang dia lakukan sebelumnya, dan dia menggelengkan kepalanya dengan ringan. Aku tidak yakin, tapi Knight sepertinya menentang membawa gadis ini ke dalam rumah. Tapi pasti ada alasan mengapa Knight bereaksi seperti itu. Memang ada kemungkinan gadis ini adalah orang jahat, dan berbahaya jika membawanya ke dalam rumah sembarangan. Bahkan dari sudut pandang gadis itu, akan menakutkan jika terbangun di rumah pria asing. Tapi ternyata, Knight tidak terlalu keberatan membantu gadis ini, jadi menurutku dia tidak seburuk itu. Menurutku dengan egoisnya dia bukanlah orang jahat, tapi aku sangat berharap itu. Menurutmu kita harus pindah ke pintu masuk hutan sekarang? Aku mengikuti petunjuk Knight, dan kami berhasil melewati hutan dengan selamat. Di luar hutan, jarak pandang langsung menghilang, dan padang rumput tersebar di mana-mana. Rerumputannya paling banyak sepanjang pergelangan kaki, jadi hampir mustahil bagi monster untuk bersembunyi di dalamnya. Untuk saat ini, aku meletakkan gadis itu di bawah pohon terdekat dan menunggu dia bangun. Begitu dia bangun, aku bisa membuatnya meminum jus ramuan pemulihan lengkap. Aku minta maaf jika dia tidak menyukai rasa jeruk, tapi kamu harus menahannya. Bagaimanapun, melegakan untuk bisa sampai sejauh ini, tapi mengingat Knight berpikir lebih baik tidak pergi ke rumahku, mungkin bukan ide yang baik bagi gadis ini untuk mengetahui tentang rumahku. Aku tidak yakin kenapa, tapi aku tidak bisa menyalahkan Knight karena waspada. Lalu aku harus memikirkan cara menjelaskannya kepada gadis itu ketika dia bangun. Ya, sejujurnya, aku tidak bisa memikirkan ide apapun. Apa yang harus aku lakukan? Jika aku harus berbohong, mungkin aku akan mengatakan bahwa aku hendak berlatih di hutan ini dan kebetulan menemukannya diserang oleh para elit goblin dan menyelamatkannya. Ya, ini pengaturan yang mustahil, tapi menurutku ini adalah pengaturan yang paling masuk akal. Itu dia. Saat aku memikirkan hal lain, gadis itu terbangun. Di mana? Ini.
Dia terbangun, tapi sepertinya dia masih merasakan kerusakan akibat pertarungan dengan para elit goblin, dan dia dengan cepat meringis. Apakah kamu baik-baik saja? Hai, kamu. Saat aku memanggilnya, dia mencoba mengangkat tubuhnya dengan penuh semangat, tapi tampaknya kerusakannya masih parah, dan dia segera kembali ke posisi semula. Maukah kamu meminum ini sekarang? Jika kamu bertanya-tanya, cara kerjanya sama seperti pil pemulihan. Saat aku mengeluarkan jus ramuan pemulihan lengkap dalam botol plastik dan menaruhnya di depan gadis itu terlihat berhati-hati. Apa itu, wadah ini, dan isinya? Karena aku tidak punya pilihan, aku meminumnya di depannya untuk membuktikan bahwa itu tidak beracun, dan gadis itu sedikit menurunkan kewaspadaannya dan akhirnya meminum jus ramuan pemulihan lengkap. Ini. Efeknya langsung terlihat, dan tubuh gadis itu, yang seharusnya dipenuhi bekas luka, langsung kembali ke keadaan bersih. Itu memang tanaman obat rumah orang suci. Jadi, apa yang kamu lakukan di sini? Setelah lukanya sembuh dan dia sudah tenang sampai batas tertentu, aku menanyakan hal itu dan dia menjadi tegang sejenak lalu membuka mulutnya. Aku datang ke sini untuk berlatih. Berlatih? Aku tidak berpikir itu karena alasan yang sama dengan yang aku buat. Tidak. Tunggu, aku tidak bermaksud untuk melihat orang hanya dari penampilan luarnya. Tapi dia tidak memiliki perlengkapan atau apapun untuk latihannya. Mungkinkah bertarung dengan perlengkapan ringan adalah salah satu latihannya? Gup. Entah kenapa, Knight menghela nafas saat aku memikirkan hal itu. Ada apa dengan itu? Baiklah. Apa yang kamu lakukan di tempat seperti ini? Lagi pula, aku seharusnya diserang oleh sekelompok elit goblin. Ya, aku juga. Itu, latihan. Aku datang ke hutan ini untuk berlatih juga. Apa? Gadis itu terkejut dengan kata-kataku. Aku tidak menyangka ada orang yang benar-benar berlatih. Itu bukan apa-apa. Kamu dan aku memiliki tujuan yang sama. Itu benar. Kami berdua tertawa. Aku tidak tahu kenapa, tapi kami berdua tertawa hampa. Jadi, bolehkah aku menanyakan namamu? Nama, ya. Gadis itu membuat gerakan yang sedikit bermasalah dan terlihat agak sulit untuk mengatakannya. Aku tidak akan memaksamu jika kamu tidak mau. Tidak masalah. Aku Luna, tidak lebih, tidak kurang. Oke. Apakah ada kurang lebih nama aslinya? Aku, Yuya Tenju, dan anak ini adalah Knight. Gup, nama keluarga, apakah kamu mulia? Dan anjing hitam ini adalah... Tidak, bukan seperti itu, tapi... Di dunia ini, urutannya sepertinya adalah nama dan nama keluarga, jadi aku melakukan itu. Tapi sekarang kalau dipikir-pikir memiliki nama keluarga sepertinya tidak biasa. Luna-san, ku dengar kamu berlatih sama sepertiku. Tapi apakah kamu berencana untuk melanjutkan latihanmu di sini di masa depan? Yah, bukan itu masalahnya. Aku tidak bisa pulang sampai permintaannya selesai. Tapi bukankah itu sedikit berbahaya? Jika kamu diserang oleh sekelompok elit goblin lagi seperti sebelumnya. Entah untuk alasan apa Luna-san berlatih di hutan berbahaya ini. Itu sebabnya aku tidak punya hak untuk menghentikannya, tapi aku masih mengkhawatirkannya, jadi aku mengatakannya dengan lantang. Meski begitu, aku tidak bisa menentangnya. Luna-san sepertinya tahu kalau itu berbahaya, dan dia sepertinya sangat terganggu karenanya, tapi kemudian dia berteriak seolah dia menyadari sesuatu. Kalau begitu, Yuya, maukah kamu bergabung denganku dalam pelatihan aku untuk sementara waktu? Aku punya alasan mengapa aku harus tinggal di sarang iblis besar ini. Tapi Yuya bilang itu terlalu berbahaya kan? Dan Yuya juga berlatih di sarang iblis besar ini. Lalu aku juga akan berlatih bersama Yuya, yang tampaknya mampu mengalahkan sekelompok elit goblin. Bagaimana menurutmu? Maukah kamu bergabung denganku dalam pelatihan aku untuk sementara waktu? Bagiku, aku tidak punya masalah untuk mengikuti pelatihan Luna-san. Tapi, aku tidak tahu berapa lama aku bisa bertahan dengan latihan itu. Sebaliknya, aku akan lebih khawatir jika menolak di sini, dan kemudian dia akan memaksakan dirinya untuk berlatih di hutan ini sendirian. Aku mengerti, aku akan mengikuti pelatihan kamu untuk sementara waktu. Benarkah? Itu akan sangat membantu. Namun, kadang-kadang aku tidak bisa mengikuti pelatihan, jadi aku minta maaf mengenai hal itu.
Selain itu, tidak baik bagimu untuk berlatih hari ini, kamu harus pulang dengan tenang. Jika kamu dapat menerima persyaratan ini, aku akan membantu kamu. Oh, aku tidak punya masalah jika kadang-kadang tidak bisa mengikuti pelatihan. Aku juga tidak bisa selalu berada di sini. Tapi apakah aku harus pulang hari ini? Iya, tentu saja, karena meskipun kamu sudah pulih, kamu masih ada beberapa luka. Istirahat Knight yang nyenyak untuk hari ini. Luna-san sepertinya tidak senang dengan persyaratanku, tapi akhirnya, dia setuju, meski dia menggembungkan pipinya. Baiklah, aku akan menerima kata-kata Yuya untuk hari ini. Terima kasih. Tetapi, kamu harus menemaniku besok, oke? Aku mengerti. Jawabku, dan Luna-san mengangguk puas. Jadi kita akan berlatih bersama mulai sekarang. Kamu tidak perlu memanggil aku dengan sebutan kehormatan. Aku tidak keberatan jika kamu memanggilku dengan namaku juga. Begitukah? Lalu, sekali lagi, salam hormat. Ya, oleh karena itu, diputuskan bahwa aku akan berlatih dengan Luna untuk mendapatkan manfaatnya. Saat aku memikirkan betapa anehnya hal ini, aku menyadari bahwa Luna sedang melihat tubuhnya sendiri dan mengkhawatirkan sesuatu. Apa yang salah? Heun, aku diserang oleh elit goblin tadi, dan tubuhku sangat kotor karena melarikan diri dengan putus asa. Aku banyak berkeringat dan... Luna mengerutkan kening saat mengatakan itu, mengendus dirinya sendiri dan menilai kembali pakaiannya saat ini. Tidak, aku tidak bisa kembali ke kota dengan keadaan seperti ini. Andai saja ada sungai di suatu tempat. Jika itu masalahnya, apakah kamu ingin mandi? Luna memiringkan kepalanya atas saranku. Mandi maksudmu? Mandi itu... Aku tidak tahu apa persepsi tentang mandi yang ada di benak Luna, tapi karena aku sedang mandi sekarang, kupikir sebaiknya aku melakukannya. Kamu sudah mandi? Mata Luna membelalak mendengar kata-kataku. Nah, reaksi seperti itulah yang akan aku dapatkan. Tapi aku punya bak mandi yang bisa kubawa kemana-mana, jadi aku tidak bisa menyalahkannya. Itu telah menjadi salah satu item hiburan untuk aku dan Knight, tapi itu adalah item yang cukup bagus untuk dimiliki dalam situasi seperti ini. Yuya, aku tidak ingin meragukanmu, tapi tidak mungkin aku akan mempercayaimu jika kamu lagi memberitahuku bahwa kamu sudah mandi atau semacamnya. Lagi pula, pemandian adalah kemewahan yang hanya mampu dimiliki oleh bangsawan atau orang kaya, loh. Terlebih lagi, kita berada di pintu masuk sarang iblis besar. Untuk mandinya, jika ku ingat dengan benar, itu dari rusa kristal, itu adalah item drop yang kudapat dari monster, dan aku bisa membuatnya tidak terlihat oleh orang di sekitarku saat aku menggunakannya. Kamu juga tidak perlu khawatir tentang monster. Juga, Knight dan aku akan mengawasimu. Rusa kristal. Luna terlihat semakin terkejut dan mengangguk pelan setelah berpikir sejenak. Jika kamu banyak bicara, aku akan menerima kebaikanmu. Baiklah, kalau begitu aku akan mempersiapkannya. Setelah itu, aku menyiapkan bak mandi di depan Luna. Dia sangat terkejut melihatnya, dan kemudian dia terobsesi dengan pesona bak mandi tersebut. Bagian 2. Apakah ini mandi? Aku, Luna, tercengang di depan bak mandi besar berisi air panas, yang memberikan kesan aneh di hadapanku. Menurut seorang pemuda misterius bernama Yuya, yang kutemui di sarang iblis besar ini, namanya adalah pemandian Hinoki, tapi... Kamu benar-benar memilikinya? Biasanya, jika seseorang memberitahu kamu bahwa mereka sedang mandi, semua orang akan mengira itu bohong. Pertama-tama pemandian adalah hal super mewah yang hanya boleh dinikmati oleh raja, bangsawan, atau orang kaya. Aku tidak menyangka ada yang bisa dibawa-bawa, tapi aku juga akan mengalaminya. Apalagi, ia bahkan memiliki fitur yang tidak seharusnya dipasang di bak mandi. Itu adalah fitur yang menyembunyikan penampilannya, yang tidak masuk akal lagi. Tetap saja, sebagai tindakan pencegahan, Knight dan Yuya akan mengawasinya di luar. Aku melepas pakaianku dan mengambil air panas dari bak mandi yang disediakan dan menuangkannya ke tubuhku. Pada saat itu, arus listrik mengalir ke seluruh tubuhku. Air panas apa ini? Meski aku baru menuangkannya ke tubuhku, rasanya rasa lelahku langsung terobati. Selain itu, hal yang tidak terpikirkan sedang terjadi. Biasanya, saat membasuh diri dengan air, kotoran tidak mudah hilang dan harus digosok dengan kain. Tapi air panas ini, aku langsung diselimuti sensasi segar dibersihkan dengan menuangkannya ke tubuhku. Aku bingung dengan situasinya, namun aku dengan takut memasuki bak mandi. Kemudian, aku langsung terpikat oleh bak mandinya. Luna, kami mendatangimu.
Oke, tolong Night. Gup. Sudah beberapa hari sejak Luna dan aku memutuskan untuk berlatih bersama. Pada awalnya, kami bekerja sama dengan canggung satu sama lain, tapi sekarang kami bekerja sama dengan cukup baik, termasuk Night. Sekarang, dia berhasil melawan sekelompok elit goblin yang telah mengalahkannya sebelumnya. Guoh, Gup, Goga. Night mengejutkan para elit goblin ketika mereka mencoba menyerang Luna, dan elit goblin terpaksa berhenti menyerang Luna untuk mencegah serangan Night. Dan tidak mungkin Luna melewatkan pembukaan itu. Sekarang, Guga Aa. Luna melambaikan tangannya lebar-lebar, dan tubuh elit goblin itu hancur berantakan seolah-olah telah ditebas oleh sesuatu. Awalnya, aku mengira Luna dengan tangan kosong, tapi ternyata dia sebenarnya menggunakan senjata khusus yang disebut thread. Terlebih lagi, benang ini cukup kuat, dan bahkan kekuatan fisik elit goblin pun tidak dapat merobeknya. Sebaliknya, semakin mereka mencoba mencabik-cabiknya, semakin banyak benang yang menggigit dan merobek tubuhnya. Karena aku terbiasa melawan elit goblin, aku sekarang bekerja dengan Night untuk mendukung Luna. Makan ini, garis spiral. Saat Luna meletakkan tangannya di tanah, benang yang direntangkan di sekelilingnya berkumpul dan berputar seperti bor, menusuk elit goblin. Dan saat itu ditusuk, benang-benang itu terlepas dari tubuh elit goblin dalam satu gerakan, meninggalkan seluruh tubuhnya penuh lubang. Wah. Saat aku ditarik kembali dari adegan yang terlalu berdarah, Luna dan Night sedang membersihkan sisa elit goblin sebelum aku menyadarinya. Aku kira kamu bisa mengalahkan elit goblin tanpa masalah sekarang. Tidak, itu akan tetap berbahaya tanpa bantuan Yuya dan Night, terutama ketika melawan sekelompok dari mereka. Dari sudut pandangku, menurutku dia sudah cukup kuat, tapi sepertinya itu belum cukup untuk Luna. Namun sayang, waktu hampir habis. Luna, sayangnya, aku rasa aku tidak akan bisa menghadiri pelatihan untuk sementara waktu lusa. Apa? Faktanya, dengan dimulainya karya wisata lusa, aku bisa kembali untuk menyiapkan makan malam untuk malam hari, tapi aku tidak punya cukup waktu untuk mengikuti pelatihan Luna. Namun, Luna tidak akan mengerti jika aku jujur mengenai hal ini, jadi aku akan membiarkannya begitu saja, meskipun aku merasa kasihan padanya. Heun, baiklah, ada urusan pribadi yang harus kulakukan. Maaf. Tidak, sudahlah. Jadi jika lusa tidak ada gunanya, berarti besok tidak apa-apa. Kalau begitu, aku minta kamu ikut denganku untuk latihan lebih lanjut besok. Hahaha, tolong santai saja padaku. Aku tersenyum pahit pada Luna yang tersenyum nakal. Awalnya, dia sangat berhati-hati padaku, tapi sekarang dia sudah terbuka padaku, dan aku sangat senang dia mulai menunjukkan berbagai ekspresi seperti ini padaku. Meski hanya beberapa hari, karena kami bertarung demi hidup kami melawan monster bersama-sama, aku merasa seperti kami menjadi teman sejati daripada mitra latihan. Terlepas dari semua yang telah terjadi, senang bertemu Luna. Aku akan senang jika Luna merasakan hal yang sama. Pada saat monster itu dikalahkan sampai batas tertentu, Luna telah merentangkannya. Baiklah, anggap saja ini sehari. Heun, sudahkah kita selesai? Ya, jadi, ayo mandi sebentar, ya? Oke. Sejak hari aku bertemu Luna, dan menunjukkan padanya bak mandi, dia sangat menyukainya sehingga dia selalu mandi di akhir latihannya dengan cara ini dan pulang. Selain itu, aku membawakan sampo dan kondisioner tanah untuk mandinya, dan dia mulai lebih menghargai waktu mandinya. Dan menurutku dia cantik pada awalnya, tapi mandi membuatnya semakin cantik. Seperti biasa, Night dan aku mencoba mengawasi situasi saat Luna sedang mandi, tapi kemudian dia meraih tanganku. Kamu harus masuk duluan hari ini, Yuya. Hah, apa kamu yakin? Ya, hari ini, aku sedang ingin masuk berikutnya. Begitukah? Kalau begitu, aku akan menerima tawaranmu dan masuk terlebih dahulu. Aku sedikit kaget karena biasanya Luna masuk duluan, tapi aku mengangguk patuh dan memutuskan untuk mandi dulu. Rasanya enak sekali. Wah, Night juga membuat suara yang menyenangkan di sebelahku. Enaknya mandi lagi pula, penatnya latihan kita langsung menenangkan. Tapi kemudian, ketika aku benar-benar santai dengan pemikiran itu. Heun, Luna-san? Aku merasakan kehadiran seseorang dan mengalihkan pandanganku ke arah itu, dan Luna, yang seharusnya menunggu di luar, masuk dengan handuk melilitnya. Saat aku terlalu bingung untuk mengatakan apapun, Luna diam-diam menghampiriku dan memelukku begitu saja. Dia memelukku, saat aku menyadari fakta itu, tubuhku benar-benar membeku. Yah, itu, apa yang harus aku lakukan?
Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku pikir aku seharusnya menjadi orang pertama yang masuk ke kamar mandi. Tapi itu tidak masuk akal dalam situasi di mana Luna memelukku dan... Apa yang sebenarnya terjadi? Luna bergumam padaku, yang terlalu bingung untuk mengambil keputusan dengan tenang. Terima kasih. Aku sangat menghargai kenyataan bahwa kamu menyetujui keegoisanku. Berkat Yuya, aku menjadi lebih kuat. Bukan itu. Kamu bilang kalau kamu lebih kuat, tapi Luna memang kuat sejak awal, dan latihan adalah sesuatu yang ingin aku lakukan juga, jadi kamu tidak perlu berterima kasih padaku untuk itu. Faktanya, Luna memiliki kemampuan fisik yang sangat tinggi, beserta atribut lainnya, dibandingkan saat pertama kali diserang oleh elit goblin. Dia kebetulan bekerja dengan kami, dan dia bergerak lebih baik lagi karena efek kenaikan level. Selain itu, aku lebih suka menjadi orang yang berterima kasih padanya atas pelatihannya, karena itu adalah sesuatu yang bahkan aku dan Knight butuhkan, dan karenanya ini menjadi waktu yang menyenangkan yang aku habiskan bersama Luna. Tapi Luna menggelengkan kepalanya sedikit sambil memelukku. Tidak, Yuya benar-benar membantuku, seperti halnya para elit goblin, tapi lebih dari itu. Aku bisa melihat dunia yang cerah lagi. Aku akan menghargai saat ini selama sisa hidupku. Terima kasih banyak. Apa sebenarnya maksudnya? Luna berdiri dengan penuh semangat saat aku mencoba mendengar kebenaran kata-katanya. Sekarang, ayo kita ke sana, ya? Nggak mau mandi terlalu lama lalu pusing, kan? Ya, benar. Heun, apa yang sedang terjadi? Saat Luna berdiri, aku meraih dan mengalihkan pandangan aku ke Luna. Dan yang mengejutkanku, dengan momentum Luna berdiri, handuknya jatuh, dan pemandangan Luna yang telanjang mulai terlihat. Aku mengerahkan setiap saraf di tubuhku yang naik level untuk memalingkan wajahku dengan kecepatan yang tak terlihat, dan Luna menatapku dengan rasa ingin tahu seperti itu, mendekat untuk menatap wajahku seolah dia tidak menyadari apa yang dia lakukan sekarang. Apa yang salah denganmu? Kamu tiba-tiba meletus dan kemudian memalingkan muka. Handukmu terjatuh. Luna akhirnya mengetahuinya ketika aku menunjukkannya, dan dia berjongkok di tempat, buru-buru mencoba menutupi dirinya dengan handuk yang jatuh ke dalam air panas. Aku masih terlalu canggung dan malu untuk menatap Luna dengan benar, dan dia menatapku dengan lemah, dengan pipi memerah. Apakah kamu melihatnya? Aku minta maaf. Aku serius mempertimbangkan apa yang harus kukatakan, tapi setelah berpikir panjang, aku memilih untuk meminta maaf dengan jujur. Lalu Luna semakin tersipu, tapi dia tidak mengatakan apapun lagi. Sementara Luna dan aku berada dalam keadaan canggung satu sama lain di penghujung menit terakhir seperti ini. Knight meninggikan suaranya dengan cara yang menyenangkan, tidak peduli dengan situasi seperti itu. Gup.